Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NIM 165010161 dari Fakultas Farmasi Universitas Waqid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana uji beda dua variabel menggunakan aplikasi SPSS. Di sini terdapat dua kasus. Kasus yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecitin. Di sini didapat data pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kemudian kita masuk ke SPSS. Klik variabel view. Pada 6 kita ketik mula-mula, desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Labelnya kita ketik pH emulsi mula-mula, terus measure-nya skill. Yang kedua, ketik pemanasan, desimalnya 2. Pada label ketik pH emulsi pemanasan, measure-nya skill. Kemudian kita masuk ke data view. Data view itu ada mula-mula dan pemanasan. Kemudian diisi sesuai yang ada pada kasus. Selanjutnya kita akan menguji uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk karena data kurang dari 50. Caranya, klik Analyze, klik Descriptive Statistics, klik Explore. Terus pindahkan pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan ke dependent list. Klik plot, klik now, state ini dihilangin, centang normality plot with test. Continue, langsung ketik OK. Kita lihat nilai rata-ratanya dulu. pH emulsi mula-mula nilai rata-ratanya 4,5375, sedangkan pH emulsi pemanasan 3,9725. Sehingga pH emulsi mula-mula nilai ratanya lebih besar daripada pH emulsi pemanasan. Pada normalitas, nilai signifikan pH emulsi mula-mula 0,182, sedangkan pH emulsi pemanasan 0,006, yaitu kurang dari 0,05. Artinya, tidak terdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon, klik Analyze, klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legendre Dialog, kemudian klik To Relate Symbol. Masukkan pH emulsi mula-mula ke variabel 1, pH emulsi pemanasan ke variabel 2, tes tipenya centang Wilcoxon. Kemudian klik OK. Pada uji Wilcoxon didapatkan nilai signifikasi 0,002, yaitu kurang dari 0,05. Artinya, ada perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kemudian kita lanjut ke kasus kedua. Kasus yang kedua itu tentang merek minuman lokal dan merek minuman impor. Kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Klik variabel view, pada 6 ketik lokal, desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma.
labelnya kita ketik kadar sakarin lokal, measure-nya skill, kemudian yang kedua ketik import, desimalnya 2, labelnya ketik kadar sakarin import, measure-nya skill, kemudian masuk ke data view. Di sini ada lokal dan import, kemudian diisi sesuai yang ada pada kasus. Kemudian kita uji dengan uji normalitas. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, pindahkan kadar sakarin lokal dan import ke Dependent List. Terus klik Plot, klik Noun, centang di Normalities Plot. Continue, kemudian klik OK. Kita lihat nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Kadar sakarin lokal rata-ratanya 0,5870, sedangkan kadar sakarin import 0,5095. Sehingga kadar sakarin lokal rata-ratanya lebih tinggi, lebih besar daripada kadar sakarin import. Pada normalitas, nilai signifikan kadar sakarin lokal 0,517, kadar sakarin import 0,017, yaitu kurang dari 0,05. Dapat dilanjutkan dengan uji homogenitas terlebih dahulu. Uji homogenitas, pada variabel view, ketik merek minuman, terus desimalnya 0, labelnya merek minuman, value-nya 1 lokal, 2 import, terus measure-nya skill, yang kedua kadar sakarin, desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma, labelnya kadar sakarin, terus measure-nya skill, kemudian ke data view. Terus untuk data view itu ada merek minuman dan kadar sakarin. Ini yang satu itu lokal, yang kedua itu import. Kita uji homogenitas terlebih dahulu, klik Analyze, Descriptive Statistic, klik Explore, kemudian masukkan ke kadar sakarin ke Dependent List, merek minuman ke Factor List, kemudian klik Plot, Noun, ini, terus yang ini Power Estimasi, Continue, klik OK. Di sini homogenitasnya didapat signifikan 0,662, yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney, klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Latency Dialog, kemudian To Independent Sample. Masukkan kadar sakarin ke test variable list, merek minuman ke grup variabel, grouping variabel. Define group, ketik grup 1 ketik 1, grup 2 ketik 2, kemudian continue. Jangan lupa pada Mann-Whitney dicentang, ketik pada uji Mann-Whitney didapatkan nilai assessment seek to tailored 0,310, yaitu lebih dari 0,05. Artinya, tidak ada perbedaan antara kadar sakarin lokal dan kadar sakarin import.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.